harus menjadikan Al-Quran sebagai nafas kita, sebagai pegangan hidup kita yang hakiki dan sebagai kepribadian kita. Sekarang ini masih banyak orang yang mudah mencela, mudah mengumpat, mudah merendahkan orang lain, mudah mengejek, mudah menjelek-jelekan orang lain. Sopan santun diabaikan, tapi yang hadir di sini tidak ada yang seperti ini. Ungkapan-ungkapan pedas, ujaran kebencian yang asal bunyi bertebaran luar biasa khususnya di ranah media sosial. Ungkapan-ungkapan tersebut semakin menghebat terutama ketika terjadi kontestasi politik seperti pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota, dan pemilihan presiden, serta pemilihan anggota legislatif. Kandidat lain tidak lagi dilihat sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai partner, tetapi dilihat sebagai musuh yang harus dihabisi. Mereka seakan lupa bahwa ada api yang menunggu mereka, yang menyala-nyala, yang membakar sampai ke hati. Selain itu, saya berharap agar hakikat, makna, dan tujuan MTQ kita pegang teguh, sehingga Al-Quran benar-benar kita resapi, benar-benar kita hayati, benar-benar kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita menggaungkan Al-Quran, maka sebenarnya kita sedang mengagungkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kesalahan sosial, nilai-nilai yang mengutamakan pembelaan pada yang lemah, mengutamakan pembelaan pada yang fakir, mengutamakan pembelaan pada yang miskin, bukan nilai-nilai keserakahan seperti mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, sudah saatnya Indonesia menjadi sumber pemikiran Islam dunia, menjadi sumber pembelajaran Islam dunia. Negara-negara lain harus juga melihat dan belajar Islam dari Indonesia, karena Islam di Indonesia sudah seperti resep obat yang paten, yaitu Islam wasatiyah, Islam moderat. Sedangkan kalau kita lihat negara-negara lain masih mencari-cari formulanya. Oleh sebab itu, saya sudah mengeluarkan Perpres, Peraturan Presiden tentang pendirian Universitas Islam Internasional. Harapan saya, universitas ini akan menjadi sumber ilmu, sumber kajian-kajian Islam, sumber cahaya moral Islam, dan benteng bagi tegaknya nilai-nilai Islam yang berkeseimbangan, awas, Islam yang toleran, tasamuh, dan Islam yang egaliter, musyawarah. Hadirin sekalian, seperti sejuknya hati kita sekalian melafalkan Al-Quran, kita pun ingin kehidupan berbangsa dan bernegara juga sejuk, damai, dan indah. Mari kita jaga kebersamaan kita dalam berbangsa dan bernegara. Mari kita jaga optimisme kita dalam menghadapi tantangan-tantangan yang semakin sulit, terutama tantangan global. Jadikan MTQ nasional dan konferensi internasional Islam wasatiyah sebagai stimulan untuk meningkatkan penghayatan kecintaan dan pengamalan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Akhirnya, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, musabaqah tilaatil Quran tingkat nasional ke-26 dan konferensi internasional Islam wasatiyah di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya nyatakan resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia atas kata sambutannya, dan kami mohon berkenan Bapak Presiden untuk telah di atas panggung untuk meresmikan MTQ tingkat nasional ke-26 tahun 2016 dan juga Konferensi Internasional Islam Wasatiyah. Kami mohon kesediaan Menteri Agama Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat,
untuk ke atas panggung mendampingi Bapak Presiden Republik Indonesia meresmikan pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional ke-26 tahun 2016 dan Konferensi Islam Internasional Rabita Alam Islami dengan pemukulan gendang belik. Yuk, ini ya motor gitu lagi. Baik, ulangan yang mulia sekali lagi dengan pemukulan gendang belik dan bakar resmi tahun 2016 di Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi dibuka dan Konferensi Islam Internasional Rabita Alam Islam. Hadirin, gendang belik adalah warisan budaya tak benda masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat dan merupakan simbol penghormatan masyarakat Lombok atas kehadiran dari Bapak Presiden Jokowi beserta Ibu Negara.